dan di situ jari-jarinya ini sangat runcing sekali, entah itu kuku atau apa, tiba-tiba meraih kakinya Dino dan mematahkan. Tolong. Dan pada saat itu orang-orang yang melihat, begitu juga dengan petugas-petugas yang ada di situ ini langsung menangkap Dino, langsung menolong Dino. Mereka langsung masuk ke dalam kolam renang, mereka ngangkat Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, ketika saya ini ada boom dan kalian ini merasa kayak wah kaget atau apa segala macam, inilah karakter saya gitu ya. Inilah karakter saya yang memang sudah lama sekali channel ini dari pertama ada gitu ya. Seperti biasa, absen nama kalian siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal dekat dengan kalian. Dengan begitu ketika saya ini berkunjung di kota kalian, kita bisa bertemu. Dan mungkin siapa tahu kalian ini mempunyai cerita-cerita mistis dan bisa langsung diceritakan kepada saya gitu. Karena yang sudah berjalan seperti itu. Nah, pastikan semuanya udah absen. Saya terima kasih sekali semuanya udah nonton sampai sekarang. Karena apa? Sebentar lagi kita akan mencapai ke 100.000 subscriber. Boom. Ini berkat dukungan kalian, support kalian, saya nggak nyangka ini mau ke 100.000 subscriber. Susah payah kita ini terus menerus berjalan hingga pada akhirnya sampai ke detik sekarang. Saya terima kasih buat kalian yang selalu setia dengan saya. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber juga. Ada sebuah cerita, ada seorang anak yang menderita kelumpuhan seumur hidupnya. Dan anak tersebut ini ditinggalkan kedua orang tuanya. Orang tuanya ini sudah meninggal. Anak tersebut ini terus-menerus mendengarkan kabar bahwa kelumpuhannya ini disebabkan oleh ulah kedua orang tuanya. Orang tuanya ini konon katanya telah melakukan sebuah perjanjian bersekutu dengan iblis. Dan anak tersebut ini terus bertanya, masa iya bapak ibu seperti ini? Terus tujuannya apa? Apakah saya ini menjadi korbannya? Atau ini asumsi masyarakat? Anak ini terus bertanya dan gak tahu harus bertanya kepada siapa. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, dari pengirim cerita meminta untuk nama semua tempat disamarkan untuk keamanan bersama. Ya, sekali lagi untuk keamanan bersama. Kemarin-kemarin juga mulai banyak nih yang, Mas diceritain aja Mas, dikasih namanya. Ya, saya sesuai dengan pengirim cerita. Oh ya, sedikit nih. Kadang suka ganjel juga ya di hati gitu. Sedikit nih, bukan gimana. Jadi kadang-kadang ada komentar, wah cerita apaan nih Mas, terlalu berlebihan, lebay segala macem. Kalau saya ini hanya membaca sebuah kiriman dan kirimannya ini banyak sekali. Saya ini dan tim ini karakternya ini lebih kayak apa ya, menghargai sebuah kiriman. Kan setiap pengalaman ini kan gak harus sama. Setiap seseorang punya cerita masing-masing. Nah, tujuan saya di channel ini ya bertujuan untuk membagikan sebuah kisah pengalaman. Syukur-syukur kalian semua bisa mengambil edukasi yang baik dari pengalaman seseorang gitu. Tanpa kita ini harus menjalani peristiwa tersebut, akan tetapi kita bisa mengambil hikmah dari sebuah cerita yang setiap hari ini saya ceritakan untuk kalian ini gitu. Mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini bisa menanggapinya dengan bijak di setiap cerita-cerita kiriman dari sesama, dari subscriber juga, dari saudara-saudara kita juga gitu. Kadang saya sendiri yang menceritakan kembali ini juga kadang-kadang masa iya ada sih? Masa kayak gini ada sih? Tapi ketika saya mempertanyakan ulang, ini memang ada. Satu contoh kemarin memang saya akhirnya manggil Masuk Marga gitu kan. Ada sebelum video ini ada yang namanya Masuk Marga, kita panggil narasumbernya untuk menceritakan sebuah pengalaman dirinya gitu. Nah, seperti itu. Oke, tak usah berlama-lama lagi. Tokoh di sini kita sebut saja Dino. Dino ini mengalami kelumpuhan, dia hanya menggunakan kursi roda, itu pun kursi roda yang bisa dikatakan berkali-kali sudah sering dibetulin. Karena apa? Di bagian roda ini sering macet. Dino sendiri, ini harusnya kalau dia sekolah, dia ini udah lulus SD. Dia harus melanjutkan ke SMP. Akan tetapi, karena Dino ini hidupnya dengan neneknya, Mbah Sarmi. Dan Mbah Sarmi ini bisa dikatakan untuk perekonomiannya, bisa dibilang ini ya pas-pasan.
Jadi Dino tidak bisa berkata apa-apa. Yang harusnya ini melanjutkan ke SMP, dia udah nggak lanjutin lagi. Mereka hidup berdua di rumah yang sangat sederhana sekali. Nah, Mbak Sarminah ini, dia ini pekerjaannya ini menganyam anyaman tikar pandan. Akan tetapi, karena Mbak Sarminah ini sudah tua, jadi Mbak Sirma ini benar-benar tidak bisa menjajakan nih. Ini ditaruh mana lagi, dijual mana lagi. Kadang-kadang suka nunggu pembeli. Dan setiap hari Mbak Mina ini membuat seperti itu. Ini yang membuat Dino ini gak pernah berontak sama mbaknya minta di sekolahin ini gak. Dino aja udah sedih lihat mbaknya seperti itu. Sudah sangat berterima kasih mbaknya ini mau merawat Dino. Nah, saya akan sedikit cerita. Ini kenapa Dino ini bisa lumpuh dengan menggunakan kursi roda gitu kan ya. Jadi dulu sebelum kedua orang tua Dino meninggal, kita sebut saja bapaknya ini namanya Pak Sugeng. Pak Sugeng istrinya, begitu juga dengan Dino, mereka ini ke tempat renang. Kolam renang ini sendiri sebenarnya ini ikut dari bagian pabrik yang dikelola oleh Pak Sugeng. Dan pabrik tersebut ini bangunan Belanda. Otomatis nih kolam renangnya pun ikut bangunan Belanda. Nah, memang kolam renang tersebut juga disewakan untuk umum. Pada saat itu Dino masih kecil. Renang pun Dino masih menggunakan ban. Mungkin usianya kurang lebih 6 atau 7 tahun. Mungkin seperti itu. Nah, Dino ini masih menggunakan ban, sedang bermain di kolam renang tersebut. Tiba-tiba Dino ini mengarah ke tengah kolam. Banyak orang-orang yang teriak-teriak, itu anak masih kecil, awas hati-hati, itu kolam yang dalam. Jadi memang ada bagian kolam yang semakin dalam nih. Pada saat itu Pak Sugeng yang melihat Dino malah semakin ke arah ke tengah, Pak Sugeng ini langsung berenang menuju ke arah Dino. Akan tetapi tiba-tiba ini agak sedikit aneh juga. Saya kalau pas mendapatkan cerita yang masa iya kalian tahu uling itu gimana sih Mas Lutfi? Kayak putaran air ya Mas Lutfi ya. Kayak putaran air, ini kayak ada udara di mana menghisap ke bawah. Nah, Dino ini kayak ke bawah ke dalam air itu. Dino ini kayak kesedot ke bawah. Dan pada saat itu Dino merasakan ada sebuah tangan yang penuh dengan bulu. Dan di situ jari-jarinya ini sangat teruncing sekali. Entah itu kuku atau apa. Tiba-tiba meraih kakinya Dino dan mematahkan. Tolong. Dan pada saat itu orang-orang yang melihat, begitu juga dengan petugas-petugas yang ada di situ ini langsung menangkap Dino, langsung menolong Dino. Mereka langsung masuk ke dalam kolam renang, mereka ngangkat Dino. Dan setelah mereka ngangkat Dino, ya kan? Ini kaki Dino, ya ampun di sini nih. Pas cerita ini dikirimkan di sini, saya langsung udah membayangkan, ya ampun Kak. Ini kakinya, ini langsung udah kayak kaki bengkok, bagian dari mulai lutut. Jadi Dino kayak ngerasa ada yang matahkan. Di situ Dino hanya bisa menangis terus-menerus. Dan anehnya ketika dibawa ke rumah sakit, kaki yang kena kan sebelah kiri nih. Anehnya setelah dibawa ke rumah sakit, kaki yang kanan juga ikut nggak bisa digunakan. Dokter mengatakan Dino lumpuh. Aneh, semua sedih. Pak Sugeng sedih, ibunya juga sedih. Setelah Dino ini sudah dibawa pulang, rumahnya ini memang gak bareng dengan si nenek nih, ya kan? Rumahnya ini gak bareng sama si nenek. Setelah Dino udah dibawa pulang, berapa hari kemudian ini terjadi cekcok terus menerus antara ibu dan bapaknya Dino. Ini cekcoknya gak cuma di rumah, ketika mereka bersama di mobil, ya kan? Mereka juga terus menerus cekcok hingga mengakibatkan mereka ini kecelakaan. Cekcok di mobil dan gak tahu di depan ini ada mobil juga, tabrakan dan mereka ini langsung terguling mobilnya. Dua-duanya ini meninggal. Itu yang pada akhirnya Dino ini dirawat oleh neneknya. Itu saya menceritakan kronologi kejadian di mana Dino ini patah tulang dan kematian kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya ini pabrik dikelola dengan orang lain, ya kan, udah mulai dijalankan orang lain. Dino pun akhirnya hidup dengan neneknya. Karena neneknya orang lama juga, orang dulu nggak ngerti tentang gimana keselanjutannya, apa mengurus rumah, itu rumah dinas atau bukan, bisa diurus enggak untuk kehidupan Dino selanjutnya. Neneknya ini nggak ngerti. Dan pada saat itu, ya, ini Dino yang udah hidup dengan neneknya, Dino ini berjalannya waktu semakin dia gede, Dino ini sering mendengar masyarakat ini pada ngomong, tetangga-tetangganya neneknya ini pada ngomong, itu kenapa Dino jadi cacat, itu kan akibat perbuatan orang tuanya. Dino sering mendengar seperti itu. Ketika Dino main di depan rumah, melihat yang seumuran Dino ini main kelereng atau apa, ini entah ibu-ibu, entah ini bapak-bapak, mas-mas segala macam, ini sering mengatakan seperti itu. Ini yang membuat Dino ini kayak sebel, kesel. Kok kayak gini ya? Aku kehidupan kok kayak gini ya? Terus menerus. Berjalannya waktu karena Dino ini hidupnya dengan nenek, yang saya bilang tadi, Dino tidak bisa melanjutkan sekolah. Harusnya ini Dino ini menginjak ke SMP, kan, tetapi kehidupan neneknya seperti ini. Jadi mau nggak mau ya udah, Dino pasrah.
Nah, Dino yang sering mendengarkan kabar itu, bahwa apa yang membuat Dino ini jadi cacat, ini adalah ulah dari orang tuanya. Dino ini sering tanya sama neneknya, "Mbah, apa bener Mbah, kenapa Dino seperti ini gara-gara bapak dan ibu?" "Udah Le, gak usah digubris omongan orang. Udah gak usah kamu ini kepikiran atau apa-apa. Doain Mbah, doain nenek, biar nenek ini ada rezeki terus kamu sekolah lagi." "Iya Mbah." Mbak Sarmi selalu bilang seperti itu. Mbahnya ini sedih kalau lihat Dino terus banyak orang-orang ngomong. Mbahnya ini sedih. Singkat cerita, berjalannya waktu, harusnya Dino ini kini harus bisa masuk ke SMA. Tapi apa daya yang saya bilang, kondisi tidak berubah sama sekali. Masih seperti itu saja, tanpa ada perkembangan. Dino hanya sering menangis ketika melihat ada teman-temannya lewat depan rumah dengan menggunakan seragam putih abu-abu. Dino hanya bisa menangis. Di sisi lain, berita tentang penyebab Dino ini lumpuh ini masih terus. Ketika Dino kemana, Dino ini masih sering dengar, itu penyebabnya kan orang tuanya. Ini penyebabnya kan orang tuanya. Masih terus menerus. Sampai Dino ini kesel, jadi ada seorang mas-mas gitu kan ya. Ini usianya mungkin 20 tahunan. Kita sebut saja namanya Mas Wanto, ya kan. Dino ini sampai nyamperin, "Mas Wanto kok kalau ngomong kayak gitu sih Mas? Emang Mas Wanto tahu apa tentang orang tua saya? Terus orang tua saya ini berbuat apa sama saya?" "Ah, ya mana saya tahu. Yang jelas ini kenapa kamu lumpuh, ini dari orang tua kamu. Ngerti gak?" Dino kesel. Dan setiap tanya nenek selalu bilang, "Weh sabar, ora usah diurusi, gak usah digubris omongan orang." Terus menerus seperti itu. Nah, Dino ini kadang-kadang masih suka ingat waktu dia ini tenggelam pertamanya. Dia merasakan ada sebuah tangan yang penuh dengan bulu menariknya dan mematahkan kakinya. Kalau dipikir Dino yang sekarang udah besar, masa iya ya ada orang dengan sengaja dia menyelam terus langsung menarik saya, akan tapi tangannya ini kayak tajam-tajam. Dino selalu berpikir itu. Tapi masa iya ini disuruh ibu bapak saya, sedangkan bapak saya aja mau nolong. Dino masih berpikir itu. Pada suatu ketika, ini ada selisih dua rumah. Ada rumah kita sebut saja namanya Ardi. Ini seusianya juga sama sedino. Nah, Dino ini sering main ke situ dengan menggunakan kursi roda, dia main di situ. Sore hari ketika anak-anaknya udah pulang sekolah, ini pada ngumpul di rumahnya Ardi. Dino ini ngeliatin, ya ampun sedih banget di sini. Dino ini ngeliatin yang lain ini, Ardi dan teman-temannya ini sedang mengerjakan PR bersama. Dino ini ngeliatin di kursi rodanya. Batin Dino ini menangis. Ya ampun, kalau aku normal, terus aku ada uang, mungkin aku bisa seperti mereka. Aku mungkin bisa belajar. Aku mungkin bisa bareng mereka, bermain dengan mereka, bisa main bola. Dino sedih di sini. Semerga teman-temannya yang seumuran Dino ini pada belajar, terus pada di situ bahagia. Nah, di situ kan di rumahnya Ardi. Bapaknya Ardi kita sebut saja namanya Pak Bayu. Ternyata Pak Bayu ini melihat Dino sedih. Nah, saat itu Pak Bayu pun nyamperin Dino. "Dino, bapak ini sering yang namanya ngajarin mereka juga, membantu mereka mengerjakan PR, membantu mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dino juga bisa seperti mereka. Dino nanti kapan-kapan kalau memang bapak ini pas libur, kamu kesini. Nanti tak ajarin yang namanya nulis seperti apa. Kalau kamu itu malu, tanya sama teman-teman sebaya kamu. Nanti Pak Bayu ini bakal ngajarin kamu. Gak apa-apa nak." Iya Pak, terima kasih. Memang Dino ini pengen sekolah." "Kamu walaupun tetangga bapak, tapi kamu ini juga sudah bapak anggap anak bapak sendiri. Bedanya bapak ini gak bisa bantu nyekolahin kamu. Wong kerjaan bapak ini kadang-kadang naik turun. Bapakmu itu, Pak Sugeng, dulu dari kecil mainnya sama bapak. Waktu di kampung ini, main sama bapak, main bola bareng bapak dari kecil, SMP, SMA bareng bapak. Bahkan kalau kadang kesini juga ngobrol sama bapak. Jadi kamu gak perlu takut. Kalau kamu ini mau tanya apa-apa sama bapak, mau tanya pelajaran atau apa, pasti tak bantu bapak." Nah, lewat di sini Pak Bayu ini bilang seperti itu. Dino merasa percaya diri nih. Dino pun minta sama neneknya beli buku dan sering ke situ, ketemu sama Pak Bayu pagi-pagi. "Ini Dino tak ajarin kayak gini nulisnya seperti ini, nulisnya seperti ini." Hingga pada akhirnya sedikit demi sedikit Dino tahu. Dino tambah percaya diri, senang sekali ketika pulang ngomong sama neneknya, "Nek, aku sekarang udah bisa seperti ini." Padahal harusnya Dino ini udah masuk SMA kan. Nah, berjalannya waktu. Kini Dino kurang lebih usianya udah 18 tahun. Dan neneknya Dino sudah mulai sakit-sakitan. Mbak Sarmi ini udah mulai sakit-sakitan. Sering sekali Mbak Sarmi tidak makan agar cucunya ini yang makan. Mbak Sarmi yang sering sakit-sakitan
Akhirnya tetangga membawa ke rumah sakit. Sering periksa ke rumah sakit, bolak-balik. Hingga pada akhirnya Mbak Sarmi meninggal. Boom! Dino hidup sebatang kara. Nah, semenjak meninggalnya Nenek Sarmi, mbahnya si Dino, ini Dino hidup sebatang kara. Nah, di sini Pak Bayu ini datang ke rumahnya Dino, memberikan semangat, memberikan support. Bapak akan ikut merawat kamu. Makasih Pak. Dino jadi sedih, bingung harus gimana hidup sebatang kara seperti ini. Jangan bilang seperti itu. Ardi tetap juga teman kamu. Bapak anggap saja Bapak ini Bapak kamu. Bapak tidak akan meninggalkan kamu. Nah, Dino pun berterima kasih sama Pak Bayu. Nah, Dino menyibukkan diri ini melanjutkan usaha dari neneknya, yaitu membuat tikar. Dino nganyam kayak gitu satu persatu. Dino ini karena udah tahu sering membantu neneknya sebelum-sebelumnya. Berjalannya waktu, Pak Bayu saat datang lagi ke situ, ini Pak Bayu bilang, "Nah, nanti Bapak bakalan bantuin kamu. Untuk masalah penjualan dan segala macam Bapak akan tanya-tanya ke teman-teman Bapak, siapa tahu membutuhkan tikar-tikar apa yang seperti kamu buat ini." Ya, iya Pak, terima kasih. Dan ternyata benar. Boom! Pak Bayu mendatangin kafe-kafe yang dimana kafe yang mulai bentuknya ini udah kayak joglo, terus kayak ada saung-saung. Dimana kalau tikar itu dipasang ini sangat cocok di kafe-kafe tersebut. Pak Bayu menawarkan ke kafe, rumah makan, ya kan, ke tempat-tempat kayak tempat nongkrongan anak-anak muda. Pak Bayu mendatangi semuanya. Hingga akhirnya mereka ini memesan kepada Pak Bayu. Dan Pak Bayu pun menyampaikan ke Dino, "Nah, kira-kira kalau kamu bikinnya ini lebih banyak lagi bisa nggak?" "Oh, bisa Pak, bisa." Dino pun tambah semangat. Nah, ditambah ada beberapa orang lagi nih, ya, tetangga-tetangganya ibu-ibu nih yang memang membutuhkan pekerjaan gitu kan ya. Ini akhirnya membantu Dino. Ada 3 orang ibu-ibu di situ membuat tikar. Akhirnya tambah rame, penjualan tambah meningkat. Dino senang di sini, berterima kasih kepada Pak Bayu. Singkat cerita, berjalannya waktu karena pemesanan semakin banyak. Dino ini punya uang. Uang tersebut ini di pangkuannya Dino. Dino ini sampai meneteskan air mata. Ya ampun, saya yang lumpuh seperti ini, saya bisa mendapatkan hasil seperti ini. Dino seneng. Sampingnya ini Pak Bayu. Tiba-tiba Pak Bayu keceplosan. Andai saja bapak ibumu melihat kamu yang sekarang seperti ini, nak. Mungkin beliau-beliau ini bahagia, nak. Pada momen itu, Dino pun menanyakan ke Pak Bayu. "Pak Bayu, Dino mau tanya, apa Pak Bayu ini tahu apa yang diomongin orang-orang selama ini? Kata warga, banyak yang mengatakan kalau cacatnya Dino ini dibikin oleh orang tua Dino, bapak ibu Dino yang membuat Dino ini sekarang lumpuh. Apa Pak Bayu tahu cerita itu?" Nah, pada saat itu Pak Bayu tanya, Loh, nak, Bapak pikir kamu udah tahu?" "Selama ini Dino gak ngerti Pak, harus tanya ke siapa. Setiap Dino ini tanya sama nenek selalu diam dan mengalihkan pembicaraan. Bahkan nenek selalu bilang, tak usah digubris omongan orang." Loh, Mbak Sarmi gak ngomong sama kamu? Awal-awalnya kenapa itu Mbak Sarmi gak ngomong? "Enggak Pak." "Ya ampun, Bapak pikir kamu juga sudah tahu. Makanya sampai sekarang kamu ini bertahan sama Mbak Sarmi. Bapak pikir kamu ini udah tahu." "Sama sekali Dino ini belum tahu Pak." Loh, kok bisa ya? Emang Bapak tahu toh Pak?" Aduh, saya ini bingung kalau harus cerita, takut salah atau apa. "Pak, kalau Bapak sayang sama Dino, ceritakan Pak. Karena dari kecil Dino sering mendengar ocehan warga, omongan warga, katanya ini perbuatan dari bapak ibu Dino Pak. Dino pengen tahu penyebab Dino ini lumpuh ini, apakah benar disebabkan orang tua Dino. Sedangkan Dino ngerasain saat itu, Dino ini masih ingat di kolam renang, Dino ini kayak ada yang mematahkan kaki Dino. Bukan orang tua Dino, bukan." Gimana ya? Ya sudah nak, nanti suatu ketika kalau memang situasinya memungkinkan Bapak bakalan cerita, tapi nggak sekarang. Masih banyak ibu-ibu itu di depan. Ya ada yang nganyam tikar. Nanti aja nak. Pak Bayu ini berpikir, ini diceritain gak ya? Ini diceritain gak? Sedangkan Dino ini kan udah remaja. Udah harus layaknya tahu. Pak Bayu pikir dari dulu udah dijelasin nih sama Mbak Sarmi, entah itu versinya apa. Dan Pak Bayu ini tidak ingin terlalu ikut campur. Karakternya Pak Bayu seperti itu. Hingga pada akhirnya Pak Bayu ini cerita sama istrinya. Istrinya pun mengatakan, "Yo gak apa-apa. Siapa tahu sekarang Dino ini sudah legowo. Dino ini udah menginjak remaja. Dino ini tahu
Mana yang benar, mana yang tidak. Yuk kamu mending cerita. Akhirnya berapa hari kemudian ketika memang Pak Bayu ini pas libur, gitu kan, libur kerja, jam 8 malam Pak Bayu pun datang ke rumahnya Dino. Di sini datang ke rumahnya Dino dan pada saat itu Pak Bayu pun bercerita. Seperti ini nah ceritanya. Kita flashback, kita tarik undur nih. Tarik undur di mana apa yang terjadi sebenarnya. Bapaknya Dino yang kita sebut saja namanya Pak Sugeng, mempunyai seorang istri juga. Pak Sugeng ini mempunyai pabrik. Nah pada saat itu pabriknya, pengolahan bahan-bahan makanan yang diolah di pabriknya Pak Sugeng saat itu memang sukses. Berjalannya waktu tidak ada saingan. Pak Sugeng ini bisa dikatakan memang orang yang pandai mengelola ya sebuah perusahaan atau apa. Tapi Pak Sugeng ini punya bos lagi. Pak Sugeng dipercaya untuk mengelola pabriknya. Nah berjalannya waktu ternyata ini banyak pabrik-pabrik yang lain mulai buka. Pak Sugeng ini merasa khawatir jika pabriknya ini tersaingi. Hingga pada akhirnya Pak Sugeng yang pusing, yang bingung. Kadang main ke kampungnya Pak Sugeng sendiri. Kadang kemana, kadang main kemana, kadang main kemana. Bingung nih Pak Sugeng. Nyari solusi. Ini bisa-bisa aku kalah ini. Karena apa? Dari segi peralatan segala macam, pabrik-pabrik yang mulai buka ini dengan alat-alat yang serba baru. Pengolahannya ini serba baru. Pak Sugeng khawatir dan ternyata benar. Tidak memakan waktu lama, Pak Sugeng kolab. Perusahaan yang dikelola Pak Sugeng ini semakin hancur. Buak! Bos utamanya ini pun memanggil Pak Sugeng. Ini gimana Geng? Kok bisa kayak gini? Kurangnya apa? Apapun yang kamu minta Bapak udah turutin segala macam. Pak Sugeng bingungan saat dimarahin bos utamanya. Duh gimana ini? Duh aku bingung ini. Nah pada saat itu ada yang mengarahkan ke tempat pesugihan. Diberikan alamat ya. Dan akhirnya mendatangi ke tempat tersebut. Jadi ada sebuah kolam. Saya menceritakan hanya gambarannya aja. Mungkin buat teman-teman yang di rumah ini udah tahu tentang tempat tersebut. Jadi ada sebuah kolam. Airnya ini sangat jernih sekali. Nah akan tetapi tak jauh dari situ ini ada 2 pohon tua. Saya lupa itu pohon beringin atau apa. Yang jelas itu pohon tua usianya ini udah ratusan tahun. Dan akarnya ini masuk ke dalam air kolam tersebut. Kalau warga sekitar yang memang tinggalnya di tempat tersebut ini sering mengambil air tersebut ini untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan di warga tersebut ini kayak menggantungkan air yang dari situ, mata air yang dari situ. Airnya ini jernih di kolam tersebut. Ada juga yang menyalahgunakan untuk dia ini meminta-minta yang memang tidak seharusnya. Termasuk dari Pak Sugeng. Pak Sugeng ini melakoni pesugihan di kolam tersebut. Dan kolam ini memang terbuat dari bebatuan. Pada saat itu bebatuan yang sangat panjang sekali. Akarnya ini ke dalam di dasar kolam. Nah pada saat itu memang ritualnya ini disuruh berendam di situ. Pak Sugeng ini melihat ke arah lain. Jadi bayangan Pak Sugeng ini udah mulai kabur. Ini tiba-tiba di darat. Terus ini di dalam air. Ini posisinya malam loh. Posisinya malam. Di dalam air Pak Sugeng ini kayak ada yang ngerasain. Ada yang bergerak-gerak apa ya. Dan Pak Sugeng melihat dari dataran. Pak Sugeng ini melihat seekor bulus atau kura-kura. Gak lama kemudian yang Pak Sugeng ini pandangannya sudah mulai buyar. Entah kenapa ini efek dari apa. Yang jelas di situ juga ada juru kuncinya. Ditemani juga seorang dukun juga di situ. Pak Sugeng ini tiba-tiba merasakan di tengah malam. Tiba-tiba kaki Pak Sugeng ini terlilit akar. Merasakan seperti itu. Setelah terlilit akar, ini memang kata dari si dukunnya Pak Sugeng nih. Ini kalau ada reaksi apa segala macam berarti alam ini mengiyakan bahwa sudah mengikat sebuah perjanjian. Setelah gak lama kemudian lilitan akar tadi ini lepas, Pak Sugeng pun naik kembali. Nah, menurut juru kunci ya kan, dan dukun juga yang dibawa oleh Pak Sugeng, ini memang harus menumbalkan seseorang di setiap tahunnya. Wah, di sini Pak Sugeng tetap mengiyakan. Oke. Pak Sugeng seneng banget karena Pak karyawan banyak di pabrik. Hingga pada akhirnya sering sekali di pabrik yang dikelola Pak Sugeng sering terjadi kecelakaan. Ada orang terjatuh dari atas. Ada memang orang yang di situ dilihati makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Bener-bener makhluk yang seram. Dia ketakutan terjatuh, meninggal lah segala macam. Terus terjadi seperti itu. Ini yang membuat Pak Sugeng ini tambah kaya. Berjalannya waktu Pak Sugeng tambah kaya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terus menerus berjalan Pak Sugeng ini sukses. Bahkan Pak Sugeng ini berani bersaing dengan pabrik-pabrik yang baru pada buka. Bos utamanya Pak Sugeng pun sangat bangga dengan Pak Sugeng. Ini yang saya minta. Iya Pak, apapun yang Bapak minta saya turuti. Tenang saja Pak, pasrahkan sama saya, selesai. Boom! Singkat cerita, pada saat itu memang
malam yang harus setoran tumbal, Pak Sugeng ini sudah mengincar salah satu anak buahnya. Di mana anak buahnya ini, kalau di tempat saya ini disirep kayak kena gendam, tiba-tiba anak ini jadi kayak hipnotis gitu kan ya. Jadi orang ini jadi ngantuk gitu kan. Karena apa? Pak Sugeng ini sampingnya ini ada dukunnya nih. Ada dukunnya dan orang tersebut ini tiba-tiba ngantuk. Setelah orang tersebut ngantuk, ini dibawa ke gudang paling belakang. Nah kebetulan banyak karyawan-karyawan yang jarang sekali ke gudang belakang. Dan kalau malam, jumlah karyawannya ini lebih sedikit ketimbang pagi, siang gitu kan ya. Nah, salah satu itu tadi dibawalah ke gudang belakang. Setelah dibawa ke gudang belakang, ini dukun yang dari Pak Sugeng ini memulai membaca ritual. Dia sudah disuruh duduk di situ, dia menuruti segala macam orang itu ya kan. Pada saat dukun ini sudah mulai ritual, membaca mantra segala macam kayak sebuah penyerahan ruh. Nah, pada saat itu tiba-tiba Pak Sugeng ini melihat dari arah sebelah kirinya Pak Sugeng, dari arah sebelah kiri, ya kan? Ini Pak Sugeng melihat, ini kok ada bayangan hitam? Karena memang gelap, jaraknya ini kurang lebih 10 meter. Loh, kok ini ada bayangan hitam apa? Bayangan hitam itu tadi tuh lewat. Serak. Sugeng ini langsung tanya sama dukunnya. Mbah, aku mau tanya mbah, tadi aku lihat, ini ada bayangan hitam, ini lari ke arah pojokan mbah. Apa itu bagian dari ritual mbah? Kamu lihat apa? Ada bayangan hitam mbah. Sebentar, kita dalam bahaya. Boom! Apa yang dikatakan Mbah Dukun ini mengatakan kita dalam bahaya. Maksud mbah, itu orang. Tadi ada orang yang melihat. Boom! Pak Sugeng khawatir. Aduh, mbah yang benar mbah. Perasaan tadi udah saya kunci. Untuk arah masuk ke gudang belakang ini udah saya kunci mbah. Gerbang yang arah masuk ke sini. Coba kamu cek, kejar. Pak Sugeng ini langsung keluar ngecek. Ternyata emang bener nih. Pak Sugeng keluar, ini memang ada orang sedang lari, terbirit-birit melewati gerbang. Memang gerbangnya ini entah itu kuncinya ini nggak bisa kenceng atau mungkin kalau di tempat saya ini dol kayak selek gitu ya Mas Lutfi ya. Kuncinya ini kunci gerbangnya selek atau apa? Ini orang tersebut ini kayak masuk ke situ. Kita sebut saja orang tersebut ini namanya Iqmal. Woi kamu siapa? Nah, terus dikejar sama Pak Sugeng. Dan di situ akhirnya Pak Sugeng ini ngomong sama security, tangkap. Dibawalah ke kantor. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Enggak pak, saya nggak lihat apa-apa pak. Kamu ngapain ke belakang? Bukannya kamu itu tugasnya ini di depan. Kamu ngapain ke belakang? Saya ini kepala kamu, saya bisa saja mencat kamu. Saya nggak lihat apa-apa pak. Beneran pak? Yang bener kamu. Kalau kamu bohong saya pecat. Tapi bener pak, saya nggak lihat apa-apa pak. Awas kamu. Kalau setelah ini ada berita-berita yang enggak, maka kamu yang saya cari. Nah pada saat itu Iqmal yang ketakutan tidak mengatakan hal apapun. Pak Sugeng kembali menemui dukun dan melepaskan orang yang memang harus ditumbalkan malam itu, yang udah dia ini hipnotis segala macam untuk penyerahan gitu kan ya. Ini akhirnya disadarkan kembali karena apa? Takut nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dilepas lagi dan Pak Sugeng justru malah bilang ke dukun, "Mbah, santai to wong kae. Syukur-syukur sekalian jadiin tumbal aja udah. Dia namanya Iqmal. Ini data dirinya semuanya, Mbah." Iya. Nah Pak Sugeng juga berharap sama Mbah Dukun bahwa Iqmal ini digantikan menjadi tumbal untuk penyerahan yang di bulan ini. Singkat cerita, keesokan harinya si Iqmal ini nggak berangkat. Di sini Pak Sugeng ini nyari, Iqmal berangkat nggak? Tanya sama karyawan lain, enggak pak. Ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak ada kabar si Iqmal ini. Tepat di hari ke-7, ada orang yang mengatakan kalau Iqmal meninggal dunia. Boom! Iqmal meninggal dunia. Nah berapa hari kemudian setelah Iqmal ini meninggal dunia, ini nggak tahu ada angin apa segala macam, tiba-tiba istrinya itu ini datang ke pabrik siang-siang dan pinter banget datangnya ini pada jam makan. Orang-orang lagi pada ngumpul ya kan, jadi ada kantin di situ untuk orang-orang makan. Istrinya ini bilang, saya istrinya Iqmal, izinkan saya masuk. Nah kebetulan security-nya ini ada yang kenal. Kan security-nya banyak nih, gak cuma satu. Pada saat itu security-nya ini ada yang kenal. Oh ya mbak, silakan mau apa mbak? Ada keperluan apa? Saya mau ketemu sama Pak Sugeng. Bilangnya seperti itu, maka diperbolehkan masuk. Ternyata istrinya di situ teriak-teriak. Semuanya saudara-saudaraku, saya datang ke sini, saya mau beritahukan kalau di pabrik ini sudah tidak sehat. Boom, boom. Suami saya ini ditumbalkan, suami saya ini malah justru disantet. Kematian suami saya ini tidak wajar. Boom. Semua orang pada dengar. Dan suami saya sendiri mengatakan kalau Pak Sugeng ini melakukan pesugihan. Kemarin ada orang yang mau ditumbalkan di gedung belakang. Boom, boom. Ternyata istrinya Iqmal ya kan, ini mendengarkan pengakuan dari Iqmal ketika Iqmal ini belum meninggal. Bu tolong sebarkan ini, saya sudah gak kuat.
tolong panggil beberapa orang karyawan yang Bapak kerja di situ, Bu. Ternyata ada beberapa karyawan yang memang sudah menjenguk Iqmal. Dan Iqmal pun bercerita, istrinya ngamuk di situ teriak-teriak. Nah, pada saat itu Pak Sugeng ini dapat laporan, Pak, itu istrinya Iqmal, Pak. Datang ke sini, Pak. Pak Sugeng ini langsung nyamperin. Bu, maksudnya apa? Bukannya kita ini sudah ngasih uang? Apa? Butuhnya apa lagi? Anak buah saya ini udah mulai ngurus, mulai dari pemakaman, uang-uang lain, uang pesangon segala macam udah lengkap kan? Ada apa kurangnya? Bapak yang kurang ajar. Suami saya ini meninggal ini dengan parah, Pak. Dan teman-teman yang lain ini bakalan jadi tumbal selanjutnya. Lihat saja. Bu, kalau ngomongnya benar, Ibu jangan asal nuduh sama saya. Pak, suami saya ini melihat dengan mata kepala sendiri kalau Bapak ini di gudang belakang ini melakukan ritual pesugihan. Semua karyawan-karyawanku, jangan pernah dengar, jangan pernah digubris omongan ibu ini. Terserah, Pak. Dan saya tidak terima. Saya bakal mengutuk satu keluarga Bapak di kemudian hari bakalan celaka, Pak. Security, suruh keluar. Hingga pada akhirnya ibu tersebut ya disuruh pergi. Istrinya si Iqmal disuruh pergi, disuruh keluar. Anehnya di keesokan harinya ini hampir 30% karyawan ini tidak berangkat. 30%. Dan berjalannya waktu ya kan, di mana Sugeng ini panik. Loh, ini yang ngerjain ini kok nggak pada berangkat? Pada kemana? Satu persatu mereka juga pada cabut. Sugeng bingungan. Tak lama kemudian Sugeng langsung menuju ke rumah dukunnya Sugeng. Sesampainya di sana, Sugeng kaget. Kagetnya apa? Dukunnya Sugeng selama ini yang selalu mendampingi Sugeng kemanapun meninggal. Kata istrinya, ini ada sebuah serangan yang sangat besar sekali yang mengakibatkan Mbah Dukunnya Sugeng ini meninggal. Karena sudah tidak ada teman lagi. Pak Sugeng yang kebingungan, semakin hari semakin hancur. Hingga pada akhirnya bosnya ini marah, bos besarnya ini marah. Pak Sugeng ini sempat diberhentikan. Udah, kamu berhenti dulu. Ini banyak kabar yang seperti ini. Pak, tapi udah, saya tidak memecat, tapi saya berhentikan dulu kamu. Pak Sugeng pun akhirnya pulang dan menemui Pak Bayu, menceritakan detail semuanya. Nah, kehancuran yang ditimpa oleh Pak Sugeng, yang diterima, yang dijalani sekarang, ini membuat terus-menerus menjadikan Pak Sugeng ini cekcok dengan istrinya. Dan istrinya Pak Sugeng ini terus ngomong, Mas, kamu ini gimana? Kita ini lagi butuh pemasukan yang sangat banyak. Ya kan? Kita sudah punya anak. Ini semua, Mas, gara-gara apa? Gara-gara kamu ngikutin arahan dari orang tuamu, yaitu ibumu. Kamu melakukan pesugihan, itu yang nyuruh ibumu kan? Jadi di sini Pak Sugeng ini bisa melakukan pesugihan. Pelakoni pesugihan ini disuruh sama ibunya. Pak Sugeng sempat pulang kampung, ini cerita sama ibunya dan ibunya mengatakan, ini ada tempat pesugihan. Kamu nemuin teman ibu, dia seorang dukun. Ternyata di sini yang nyuruh pesugihan ini dari ibunya Pak Sugeng, yaitu Bu Sarmi, Nenek Sarmi, Mbak Sarmi. Di sini Pak Sugeng ini sering ribut hingga pada akhirnya Pak Sugeng ini sempat merayu. Udahlah, ayo kita liburan sekali-kali. Aku ini penat, kondisiku seperti ini, dan kita cari liburan yang tidak mengeluarkan biaya lah. Aku pengen nyenengin anakku. Akhirnya mereka ini renang. Yang saya bilang tadi, yang dicerita awal, mereka ini pergi ke kolam renang, di mana kolam renang itu masih menyatu dengan pabrik. Dan pada saat itu, saat renang, si Dino menggunakan ban, ini Dino ke tengah, hingga pada akhirnya Dino ini kesedot ke bawah. Dan kaki Dino ini patah. Dino merasakan itu dipatahkan dengan, memang kayak ada pergerakan yang mematahkan di bagian lutut. Tambah dengan masalah adanya Dino patah tulang, Dino lumpuh, ini istrinya tambah benci. Berantemnya ini semakin menjadi. Berapa hari kemudian setelah Dino dari rumah sakit, istrinya ini berantem di mobil sama Pak Sugeng, hingga pada akhirnya mereka kecelakaan dan meninggal semua, nggak ada yang selamat. Dan semua itu sempat sudah diceritakan. Kejadian mulai pesugihan segala macem, urutan ceritanya ini sama Pak Bayu. Makanya Pak Bayu tahu semuanya. Nah, kita flashbacknya udah selesai. Pak Bayu pun menceritakan kepada Dino seperti itu. Pak Bayu kira kamu sudah tahu, nah. Mungkin Mbak Sarmi udah cerita ke kamu. Ya ampun, ternyata selama ini berarti Mbak Sarmi penyebab semua ini, Pak. Bapak juga kurang begitu tahu. Yang jelas mungkin kenapa Mbak Sarmi mau merawat kamu. Ini mungkin bentuk dari penyesalan. Telah menyarankan anaknya untuk mendatangi sebuah tempat pesugihan. Sudahlah, nah. Itu cerita sudah selesai. Kamu harus menatap masa depan yang lebih baik lagi. Ternyata semua ini ulahnya Mbak Sarmi.
Berjalannya waktu, Dino pun mendengar kalau pabrik sudah diambil alih dengan orang lain, ya kan, pabrik bapaknya. Dan gak cuma itu, ini berjalannya waktu. Pada suatu ketika Dino ini mau tidur, Dino ini didatangi mbahnya sama bapaknya. Tidak ada ibunya, tidak ada ibunya Dino. Dino ini sedang tidur, Dino didatangi ada mbah dan bapaknya Dino. Dan mereka berdua menangis. Dino ini ketakutan, di kamar ketakutan melihat mereka berdua. Bapak, Mbah, mereka ini menangis seolah kayak meminta maaf. Itu mungkin mereka ini menyesal. Ini ternyata kemunculan mereka ini terus-menerus hadir. Hingga pada akhirnya Dino pun cerita sama Pak Bayu, Pak, mending Dino hidup ikut Bapak, Pak. Kalau rumah Dino ini mending dibuat tempat usaha aja. Pak Bayu pun tidak apa-apa. Pak Bayu pun memperbolehkan, monggo silakan kalau mau di tempat Bapak. Hingga pada akhirnya Pak Bayu pun membesarkan usaha Dino di anyaman tikar tadi. Berjalannya waktu, ini banyak orang yang pesen tikar. Orang-orang sekitar bekerja di situ. Ini sangat pengaruh banget dengan majunya perekonomian di warga setempat. Gitu. Dan pada akhirnya Dino pun udah mulai pinter ngaji segala macem. Dino pun didatangkan Pak Kiai, ngajarin Dino ngaji segala macem. Dino mulai tenang. Dino pun disuruh Pak Kiai untuk mengajikan bapak ibu beserta neneknya. Gitu. Nah, itulah ceritanya yang Dino nggak ngerti. Ternyata penyebab semua ini adalah Mbah Sarmi, mbahnya sendiri. Itulah ceritanya seperti itu. Terima kasih buat pengirim cerita ini. Di cerita ini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Jangan sampai kalian ini salah untuk mengambil sebuah hikmah cerita di sini. Kalau bisa kalian benar-benar bisa bijaksana di sini menyikapi sebuah cerita-cerita kiriman. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan kita ini tahu bahwa yang namanya pesugihan ini tidak ada baik-baiknya sama sekali. Boom! Maaf, di luar ada hujan. Jadi agak sedikit terganggu ketika saya ini ngomong ya. Saya mau coba terima kasih buat para pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung lihat ke layar monitor, layar handphone kalian. Dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Terus langsung dikasih tahu nih, ini nama yang mau disamarkan, konflik-konflik mana yang mau diangkat, gitu kan. Terus horornya di mana, monggo silakan gitu ya. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Saya ulang, 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Matur nuwun, tanpa support kalian saya tidak bisa sampai sekarang ini. Ternyata sebentar lagi ini mau ke 100.000 subscriber. Amin ya Allah. Saya senang banget, saya mengucapkan terima kasih banget ya kan. Ternyata banyak saudara-saudara saya yang ada di Indonesia ya. Saya sebutin banyak banget ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ibu-ibu yang setiap hari tanya, Mas kapan tayang, Mas kapan tayang, Mas Dodo udah tayang belum, segala macam. Saya mengucapkan terima kasih. Doain semoga saya ini sehat terus agar bisa terus tayang setiap hari gitu. Saya mengucapkan juga yang ada di luar negeri. Saya senang banget, ternyata banyak sekali saudara-saudara saya yang di luar negeri ya. Karena kemarin ada yang dari Belgia, ada yang dari Suriname, ada yang dari Belanda sempat mampir ke rumah saya. Walaupun rumah saya ini sederhana sekali. Mas Abril tampilin, Mas Abril, keluarganya Bu Nelly yang dari Belanda. Monggo silakan, inilah. Nah, itulah mereka keseruannya ya, bahwa kita ini bisa ketemu akhirnya ya. Gitu. Buat teman-teman yang lain, mudah-mudahan kita ini juga bisa bertemu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Selalu sehat walafiat. Amin. Yang banyak utang ini segera dilunaskan utangnya. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Amin. Segera disembuhkan. Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Ya, sehat selalu, panjang umur semuanya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita.
Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.